Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Tujuannya adalah agar semua masyarakat Indonesia terlindungi dari sistem asuransi sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan yang layak. Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan Cabang Kediri menggelar sosialisasi program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional bersama mitra kerja Komisi 9 DPR RI di Desa Banyaan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri pada Sabtu 22 Maret 2025. Kegiatan ini diikuti sekitar 200 peserta dari masyarakat Kecamatan Banyakan Kediri. Turut hadir dalam sosialisasi ini Nur Hadi SPD MH, Komisi 9 anggota DPR RI, Antox Prapungka Jaya, anggota DPRD Kabupaten Kediri, Tutus Novita Dewi, Kepala BPJS Kesehatan KC Kediri, Dwi Riani Palupi, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kediri, serta masyarakat yang hadir dalam sosialisasi ini. Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia dalam kegiatan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional. Mudah-mudahan acara pagi hari ini membawa manfaat. Bapak Ibu pulang dari sini membawa ilmu, membawa sangu dan membawa berkat. Amin Allahumma amin. Gini Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin itu disosialisasikan tenaga kerja, BPJS tenaga kerja itu monggo panjenengan nanti misalnya ibu ini bisa menjawab ya bisa tanyakan karena itu bermanfaat sekali, iurannya pun juga nggak besar tapi iso tinggi apa itu namanya tinggalan gitu bagi yang wis tepuh-tepuh. Kalau BPJS ketenaga kerjaan kita sama ada Bu Bidan Desa Sarawuhkan di sini biasanya kita duet kalau memang benar-benar nggak mampu kita jam kesda. Pun sekecaaken nggih karena nggak bisa banyak yang saya sampaikan, saya berpesan aja ini cek musim hujan kalau banyakan ada DB masian monggo mungkin lek kondur seperti yang saya sampaikan kepada masyarakat saya ning mburi omah engko sing enek uget-ugete disuntuk-suntuk ngoten mawon. Karena itu memang mutus rantai. Saya kebetulan di anggota dewan di Badan Anggaran juga sangat mempedulikan tentang kesehatan. Ngoten nggih.
Sampai banyak orang-orang kadang-kala belum mempunyai BPJS, Bu, nggih. Saat itu di cover dengan jam keseda saat itu, ngoten lho nggih. Nah, itu selalu saya usahakan, ngoten lho. Jadi kalau ada orang yang sakit yang enggak tercover dengan BPJS, biasanya langsung menghubungi saya. Sampai saya mengusulkan Barat Sungai ini mestinya harus ada rumah sakit gitu loh, nggih. Kemarin saya usulkan seperti itu, gitu loh. Sampai saya nyun sewu Bu, kepedulian saya terhadap kesehatan ini, saya itu sampai beli mobil ambulan yang khusus untuk melayani orang-orang sakit. Nah, monggo kalau tetangga kanan kiri termasuk penjenengan pengen numpak ambulan ya gak apa-apa. Loh mboten, nek ora ya gak apa-apa, kan kula pengen to, ngoten lho nggih. Saya siapkan itu karena saya betul-betul ingin melayani masyarakat, salah satunya adalah pelayanan kesehatan. Mulane penjenengan mungkin dari BPJS ini opo toh sakjane yang di cover tangannya mumpung ada kesempatan. Gitu. Belum tentu penjenengan bisa ketemu seperti ini, mumpung ketemu beliaunya ya seorang pimpinan gitu bisa hadir teng mriki menyapa penjenengan, ingin sosialisasi berkait tentang BPJS. Ngoten lho nggih. Tapi jenengan mungkin konsentrasi ke kaitan tentang BPJS. Kalau memang enek ekonomi ini enek, ya BPJS mandiri ya, nggak harus dilayani oleh di cover oleh pemerintah, gitu loh. BPJS karena sifatnya kalau BPJS itu kan gotong royong. Dene sampean nggak sakit, anggap aja itu sedekah. Ngoten lho nggih. Sedekah digunakan sesama kan. Sae to amale kan kathah to mungkin. Ngoten lho nggih. Nggih, mungkin itu Bu, Bapak Ibu, lain-lain nanti akan saya selesaikan secara adat mau di belakang karena ini dalam masih sosialisasi. Konsep yang digunakan oleh BPJS Kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat adalah dengan menggunakan sistem gotong royong. Prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu dan peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang beresiko tinggi. Terus kenapa sih Bu Tutus kok JKN itu harus ada gitu ya? JKN tadi sampaikan oleh Pak Anto kan bentuk gotong royong ya. Dulu kalau zaman dahulu kala kalau ada tetangga kita yang sakit itu ya, kita kan urunan ya. Apa kalau di desa wisma, kalau di daerah mah kita urunan kemudian nyumbang ke tetangga kita yang sakit. Tapi kan tergantung sakitnya apa, duitnya cukup apa tidak gitu ya. Lah, gotong royong yang dulu kita laksanakan bareng-bareng itu sekarang dikelola oleh pemerintah namanya BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional itu. Kenapa? Jadi semua orang yang sehat maupun yang sakit itu membayar iuran. Tadi sampaikan Pak Anto, kalau kita sehat alhamdulillah. Tapi kalau ada yang sakit nggak kesulitan biaya kan gitu ya. Penyakit apa Bu Tutus yang ditanggung kalau Jaminan Kesehatan Nasional? Hampir semua jenis penyakit yang memang karena sakit itu ditanggung. Tapi nanti ada alurnya gitu, alur jelasnya disampaikan oleh Bu Dwi nanti ditanggung. Kecuali misalkan kecelakaan lalu lintas itu karena ada bayar iurannya ke Jasa Raharja. Ya, atau kecelakaan kerja kan ada perusahaan BPJS Tenaga Kerja tadi yang akan menjamin sendiri. Tapi di luar itu, yaitu jaminannya dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi kenapa ada Jaminan Kesehatan Nasional itu? Kalau dulu, sering ya dulu orang sakit enggak boleh, orang miskin enggak boleh sakit. Atau ada orang yang sakit enggak berani ke rumah sakit karena enggak punya duit. Orang yang sakit kanker, cuci darah dulu kalau mau ke rumah sakit berani enggak? Gitu. Sekarang itu tidak. Bapak Ibu kalau tahu cuci darah di rumah sakit itu sudah penuh sekarang. Orang-orang yang sakit itu berani ke fasilitas kesehatan ya. Jadi dia tidak memikirkan lagi pembiayaannya gitu. Itu tujuannya JKN sehingga enggak ada lagi masyarakat yang sadikin. Nah ini semua sekarang dikelola oleh pemerintah. Diharapkan semua masyarakat itu semua terdaftar di JKN, terdaftar dan bayar ya, ada yang mampu bayar, ada yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Bu, saya tidak punya duit, tidak mampu, kondisi saya seperti ini, lapor ke desa. Nanti di Musdes sama Muskelkan apakah dia bisa masuk ke dalam penerima bantuan iuran.
Jadi yang tidak mampu bisa ikut, bisa melalui bantuan pemerintah, yang mampu dia bayar sendiri. Kalau sakit cuci darah Bapak Ibu, jenengan belum, kalau cuci darah itu kira-kira sekali cuci darah habis biaya berapa? Ada membayangkan enggak? 1 kali cuci darahnya saja loh ya, itu 1 juta. Padahal 1 minggu berapa kali cuci darah? Minimal 2 kali. Berarti seminggu habis 2 juta. Sebulan berapa juta itu? Oh, minimal 8 juta ya. Itu tiap bulan sampai seterusnya ya. Kalau kita orang biasa kayak kita itu suruh setiap bulan keluar duit 8 juta itu piye? Duwe apa ora gitu nggih? Mboten gadah toh, makanya itu dikelola oleh BPJS Kesehatan. Jenengan yang sakit ini, yang sehat-sehat ini, alhamdulillah sehat ya. Sambil berdoa sehat, katanya ini kan tempatnya tadi keramat ya. Lek sehat, ndonga sehat ya, semoga sehat semua gitu ya. Amin. Yang sehat itu alhamdulillah kita bisa bersedekah ya, dan rutin setiap bulan gitu. Atau itu kalau kita bicara enggak perlu betok arisan gitu ya. Kalau arisan kan enggak perlu betok arisan toh gitu. Yang betok nanti yang memang membutuhkan. Terus kalau ada tetangga keluarga kita yang sakit, wonten sing bayarin. Jadi JKN itu hadir untuk kondisi-kondisi di mana memastikan pada saat ada orang sakit atau teman kita, keluarga kita sakit itu dia enggak terkendala biaya pelayanan kesehatan. Enggak harus hutang-hutang, enggak harus jual aset untuk beli untuk bayar biaya di rumah sakit. Tapi kalau kita bicara jaminan kesehatan nasional, uangnya itu kan enggak melumpah banyak banget sehingga bisa saenake dhewe gitu ya. Pokoknya saya kalau sakit butuh terus langsung mau masuk ke rumah sakit gitu ya. Karena uangnya itu terbatas gitu ya. Enggak banyak gitu ya. Karena kan urunannya kan 35 ribuan per orang gitu ya. Sekali masuk rumah sakit tadi kan sudah dengar kalau misalkan cuci darah itu sebulan dia habis minimal 8 juta. Itu urunannya 5.000 orang lebih kan ya. Bayar satu urunan 5.000 orang lebih baru bisa ngobatin 1 orang. Itu baru kalau cuci darah. Lah kalau sakit jantung, sakit diabetes mellitus yang tiap bulan dia berobat, bahkan tiap minggu dia ke rumah sakit ya. Nah, jadi urunannya jenengan ngitungnya 1 orang sakit itu digotong ya, digotong sama mungkin 1.000, bisa 5.000 orang, bisa 25.000 orang kalau dia operasi ya. Kalau Bapak Ibu ternyata di rumah sakit sudah mengikuti prosedur, ternyata pelayanannya di rumah sakit itu dokter perawatnya galak-galak atau ya langsung iya gitu. Nanti dilaporkan ya. Kalau ternyata Bu, saya kalau masih disuruh bayar, jenengan di rumah sakit itu ada poster ya, poster namanya BPJS 1. Jenengan WA saja. Nah, sekarang kayaknya SMS sudah nggak ada yang punya pulsa ya. Saya sudah nggak pernah nanti di WA aja, di WA atau di telepon pakai WA ke BPJS 1. Ditanyain di situ, Pak saya masih di rumah sakit ternyata saya disuruh bayar. Telepon aja disampaikan di situ, nanti akan dibantu oleh teman-teman BPJS 1 untuk mengkonfirmasi ke rumah sakit. Atau jenengan di rumah sakit, perawatnya galak-galak, gak wani lapor, ya disampaikan aja sama di BPJS 1. Saya di ruangan ini perawatnya judes-judes gitu. Loh enggak apa-apa, karena kan kita sama-sama pelayan publik ya, saya perawat itu pelayan publik. Gitu. Saya itu walaupun kepala cabang tapi kan saya digaji untuk melayani Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan komplain kayak apapun saya harus bisa menerima sebagai masukan untuk kita tindak lanjuti. Ya, apakah memang ada yang salah atau ada prosedur yang belum sesuai gitu ya nanti. Nah, kondisi-kondisi itu mohon nanti karena ini tadi banyak kadernya ya katanya tadi ya. Nanti mohon kami dibantu untuk menyampaikan ke masyarakat. Ini tadi ada Bu Bidan yang paling sering ya, ada banyak kader, nanti kami mohon dibantu, disampaikan ke masyarakat. Kalau ada keluhan ya, berikan masukan ke BPJS Kesehatan melalui gitu nanti ya, WA-nya ada. Kemudian mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan, jenengan sakit berobat. Kemudian jenengan berhak untuk melakukan pengaduan untuk perbaikan di kami maupun di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kami. Next. Nah, kepesertaan JKN itu ada 2. Ada yang dibiayai oleh pemerintah, ada yang tidak dibiayai oleh pemerintah. Yang dibiayai pemerintah ada 2. Dibiayai oleh pemerintah pusat dan dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gitu nggih. Lah, untuk Kabupaten Kediri seperti yang tadi saya sampaikan, karena UHC-nya udah di 97%, yang didaftarkan oleh pemerintah Kabupaten Kediri itu sudah 280.000 penduduknya yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah kabupaten. Kemudian, kenapa kok enggak semuanya ya Bu? Warga Kabupaten Kediri itu berapa? 1,6 juta. Enggak mampu negaranya. Belum mampu. Makanya tadi disampaikan karena prinsipnya adalah gotong royong, maka bagi yang mampu membayar iuran sendiri itu membayar iuran sendiri. Bentar. Terus ada pertanyaan, Bu, ini kok tetangga saya dapat yang dari pemerintah, saya kok enggak? Kok tiba-tiba nonaktif? Ngaten nggih ya? Biasanya kan banyak itu yang gitu. Jadi kalau untuk yang dibayar oleh pemerintah pusat, jalurnya itu lewat desa. Usulan melalui 6NG ada masuk di dalam data DTKS. Tapi kalau yang dibayar oleh pemerintah daerah, nanti yang perso, mungkin Bu Bidan perso, ranahnya ada di Dinas Kesehatan nanti. Iurannya ada di ini, ada kelas 1 150.000, kelas 2 100.000, dan kelas 3 35.000. Yang harusnya 42.000. Tapi panjenengan kelas berapa Bu? Kelas 3 ya? Bayarnya berapa Bu? Nah, harusnya iurannya 42.000 Bu. Ya, sisanya siapa yang bayar? Pemerintah. Jadi makanya untuk iuran mandiri itu yang kelas 3 iurannya hanya dibayarkan oleh pesertanya 35.000, sisanya itu adalah dibayarkan oleh pemerintah. Lah ini kalau BPJS keliling itu sepertinya pernah di daerah banyakan, tapi saya lupa di desanya mana, ada BPJS keliling. BPJS keliling ini layanan di kantor kami, itu yang ada mobil datang, layanannya di situ. Cuman beberapa ini memang belum ya untuk wilayah Kabupaten Kediri karena masih memprioritaskan yang jauh dari kantor cabang. Nah, mobil CKN. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau berobat sekarang itu menggunakan antrian online boten? Iya, menggunakan mobil CKN. Jadi untuk memudahkan panjenengan, jadi kenapa toh ini kok antriannya lewat online, supaya panjenengan semua itu enggak repot ketika berobat, enggak harus antri dari pagi. Jenengan di situ antri lewat mobil CKN, kemudian di situ ngambil antrian, jenengan bisa kelihatan di situ. Oh, pesertanya itu ada berapa ya sekarang, yang sudah dilayani berapa ya. Jadi enggak perlu dari subuh udah ngantri, itu sudah enggak perlu. Lah ketika mendekati, oh sebentar lagi ini waktunya saya, jenengan baru tindak ke puskesmas, tindak ke FKTP, tindak ke rumah sakit, itu lebih mudah gitu ya. Bapak Ibu, ini nomornya bisa dicatat. Bagi panjenengan tadi yang merasa belum punya kartu JKN, jenengan bisa cek kan NIK-nya ada di situ, apakah sudah terdaftar atau tidak. Karena sekarang kan tidak diterbitkan kartu fisik, tapi bisa jadi tidak merasa kalau sudah terdaftar. Lah, panjenengan bisa ngecek di sini di nomor ini 0811 8165 165, di situ cek informasi ya, informasi di situ tinggal masukkan NIK-nya, nanti di situ kelihatan jenengan terdaftar tidak sebagai peserta JKN. Peserta jaminan kesehatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peserta penerima bantuan iuran atau PBI dan bukan penerima bantuan iuran atau bukan PBI. Peserta bukan PBI termasuk di dalamnya yaitu pekerja penerima upah atau PPU, pekerja bukan penerima upah atau PBPU, dan bukan pekerja. Untuk peserta yang masuk dalam penerima bantuan pemerintah atau PBI yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu. Saya bertanya dulu, ingkang rawuh mriki yang merasa ikut program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang merasa dibiayai oleh negara atau jenengan sebagai PBI, peserta penerima bantuan iuran, ada yang dibiayai oleh pemerintah pusat, ada yang dibiayai oleh pemerintah daerah, alias kisnya jenengan itu gratis. Nggih, siapa yang ikut BPJS Kesehatan yang gratis ngacung Bapak Ibu, yang gratis nggih? Gratis nggih. Oke. Terus
yang alhamdulillah jenengan gadah rezeki luweh-luweh, luber-luber kuatah, jenengan derek BPJS kesehatan mampu bayar dhewe, iuran dhewe, mampu bayar secara mandiri, ngacung. Lumayan kathah alhamdulillah. Tepuk tangan untuk panjenengan sedaya. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai ada istilah seperti dulu nun sewu. Istilahnya niki nun sewu lek menyinggung nggih. Ada istilahnya sadikin. Niki enten namine Pak Sadikin. Mboten enten nggih? Sadikin niku sakit akhirnya menjadi miskin. Disingkat sadikin. Maksudnya apa Pak Nur? Nun sewu. Zaman riyen-riyen enten Bapak Ibu sugih mblegedu sawahe berhektar-hektar. Nggih? Sawahe enten pirang bau, ya duwe pekarangan, sapine kathah, wong duwe wedhuse ya 35, Bapak Ibu. Tapi ketika sakit Bapak Ibu, nggih, pun teng rumah sakit wungsal wangsul, juga alternatif, bahkan diobatkan ke luar negeri, tetapi karena tidak ikut program JKN nun sewu, bondone telas tinggi biayai. Jenengan purun ngoten niku? Mboten nggih? Mugi kita sedaya pinaringan panjang umur sehat berkah, nggih. Mboten usah masuk rumah sakit, nggih. Amin ya robbal. Tapi Bapak Ibu sing model kados kula critakne sakniki mboten usum. Lek sampai sugih terus malih dadi miskin, niku sanes kesalahane pemerintah, tapi kesalahane awake dhewe. Mergo napa? Pun enten pilihan. Nggih. Lek sing sugih, sing mampu iso mbayar mulai kelas 3, 35.000, enten sing 100.000 per bulan dan seterusnya. Kalau yang merasa tidak mampu, daftar saja ke pemerintah desa setempat, ada operatornya masing-masing. Kalau memang benar-benar tidak mampu, pasti dibiayai oleh negara alias gratis. Pesan saya, tolong dicek KTP penjenengan, dicek apakah jenengan sudah mendaftar atau sudah terdaftar sebagai kepesertaan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, atau belum. Kalau belum, untuk melindungi keluarga kita segera ikut peserta JKN atau BPJS Kesehatan. Ya, saya mau tanya untuk BPJS yang daerah itu apa bisa digunakan di wilayah lain? Maksudnya kalau urgen itu harus bagaimana? Kan katanya harus di wilayah daerah itu. Waktu seumpama kita urgennya di Surabaya, apakah bisa digunakan? Terima kasih. Bisa digunakan di seluruh wilayah Indonesia, apalagi kalau kasusnya adalah kegawat daruratan. Sangat dimungkinkan. Misalnya jenengan terdaftarnya di Kediri, kemudian putranya kuliah di Surabaya, satunya kuliah di Jember, satunya kuliah di Malang, ya tinggal merubah fasilitas kesehatan tingkat pertamanya saja sesuai dengan lebih banyak di mana posisinya. Jadi putranya yang kuliah di Surabaya, ya berarti tinggal ganti vaskesnya di Surabaya. Yang tidak dimungkinkan itu ketika panjenengan adalah peserta penerima bantuan daerah yang dibiayai oleh pemerintah daerah, kemudian FKTP-nya pindah di luar wilayah Kabupaten Kediri. Karena harapannya pemerintah daerah adalah karena didaftarkan oleh pemerintah daerah kabupaten, FKTP-nya terdaftarnya di wilayah Kabupaten Kediri atau puskesmas. Di sini saya mau tanya Bu, saya dulu kan pernah pindah paskes dari dokter Yoyok terus pindah ke Rumah Sakit Lirboyo. Dan ini mau pindah lagi apa bisa begitu Bu? Ya saya tanya Pak itu. Vaskes terdaftar itu harus tingkat pertama.
Misalnya Dokter Yoyo, kemudian Paramita, kemudian Puskesmas Tiron, Puskesmas Puskesmas Grogol, itu fasilitas tingkat pertama. Kalau yang rumah sakit itu rujukan, Bu. Kalau seandainya jenengan berobat di Dokter Yoyo atau FKTP itu kemudian dirusuk ke Lirboyo, nah itu bisa. Lah, berapa lama pindahnya? Itu bisa setelah jenengan 3 bulan terakhir pindah. Misalnya jenengan pindah ke Dokter Yoyo bulan Januari, ngaten nggih, 3 bulan setelahnya itu baru bisa pindah ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang lainnya. Penting bagi masyarakat untuk mengetahui tentang program JKN, mengingat jaminan kesehatan sangat diperlukan karena sakit bisa datang kapan saja. Presiden Prabowo berkomitmen penuh terhadap kesehatan masyarakat, termasuk pembangunan 56 rumah sakit baru di Indonesia. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang manfaat dan prosedur penggunaan jaminan kesehatan nasional kepada seluruh masyarakat terutama di wilayah Kediri. Karena kendalanya itu sendiri karena ketidakpahaman atau kekurangtahuan terkait dengan alur layanan yang benar, sehingga masih ada kendala pelayanan ketika menggunakan layanan kesehatan. Tapi dengan adanya sosialisasi seperti ini, responsif dan banyak tanya jawab, itu nanti semakin banyak informasi terkait JKN, maupun itu alur, hak dan kewajiban yang nyampe, insya Allah kedepannya nanti nggak akan ada terakhir. Semakin terinformasi luas terkait dengan JKN, baik itu hak dan kewajiban, prosedur, alur layanan, sehingga manfaat dari JKN sendiri itu nyampe ke dalam masyarakat, walaupun tetap harapannya jangan sampai sakit sehingga menggunakan JKN-nya, tapi ketika nanti dibutuhkan layanan kesehatan, warga masyarakat sudah tidak mengalami kesulitan karena paham akan hak dan kewajiban dan juga alur. Dengan sosialisasi jaminan kesehatan nasional hari ini yang digelar di Desa Banyan, Kecamatan Banyan, Kabupaten Kediri, ada sekitar 200 warga yang kita undang, 250 warga yang kita undang, dan dari tokoh masyarakat, dari praktisi kesehatan, dari anak muda, dari ibu rumah tangga, ada ibu hamil juga, ya. Setelah dijelaskan terkait program JKN ini, ternyata responnya sangat positif, banyak sekali pertanyaan, ada lebih dari 10 penanya tadi, yang rata-rata memang menanyakan kaitannya dengan aktivasi daripada kartu BPJS Kesehatan, ya. Yang ada juga yang belum tahu ternyata KTP itu sudah bisa mengganti kartu BPJS Kesehatan, ya. Dan juga ada yang bertanya kaitannya dengan pelayanan ini, kaitannya pelayanan rumah sakit ataupun juga vaskes tingkat pertama, ya, seperti puskesmas, klinik dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah tadi juga dijawab dengan tuntas. Intinya Kabupaten Kediri yang sekarang sudah alhamdulillah 97% lebih kepesertaan BPJS Kesehatan ini luar biasa untuk Kabupaten Kediri. Namun ada sekitar hampir 3% yang belum gabung. Ini saya himbau untuk segera mendaftarkan diri, ya, karena bagaimanapun program jaminan kesehatan nasional, apabila kita tidak ikut dalam kepesertaan BPJS Kesehatan ini, otomatis negara tidak bisa melindungi, ya, dari sisi kesehatan. Maka lindungi kesehatan kita dan keluarga kita
bersama program Jaminan Kesehatan Nasional, ikut sebagai peserta BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan dengan